bahkan mengaku ada hutan yang bersertifikat hak milik. Ini juga sangat bohong sekali ya, sangat bohong. Kenapa baru di zaman Pak Prabowo semuanya satu-satu mulai terungkap ya? Pagar laut, tiba-tiba laut ada SHGB-nya, tiba-tiba ada hutan yang diketahui juga sudah bersertifikat hak milik. Ini sangat mengejutkan sekali, dan semoga saja Pak Prabowo itu bisa menindak tegas lah. Tetapi sekali lagi saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Waduh, kayaknya ada yang ketar-ketir ya, dan bahkan juga sudah mulai menghilang. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan ya, bahkan anggota DPR RI setidaknya terkaget-kaget. Kepala desa Kohot itu mempunyai mobil Rubicon. Wah, bahkan juga menyindir keras anggota DPR RI itu. Seperti ini videonya. Di bawah sekian ribu meter, itu adalah di level kantah. Artinya ini sudah diselesaikan, oknum-oknum itu harus ditindak, tentu harus melalui proses jalur hukum. Tetapi sekali lagi, saya masih bingung, Pak Nusron ya, kenapa desa Kohot paling banyak dibanding dengan desa lain? Bahkan saya dengar katanya kepala desanya naik Rubicon. Kami aja belum tentu kebeli di sini. Nah, saya kadang-kadang heran, apakah benar ya kepala desa Kohot itu mempunyai mobil Rubicon, dan konon katanya dari media sosial khususnya X itu tidak hanya mobil Rubicon saja, bahkan juga mempunyai deretan mobil mewah. Di tengah viralnya kasus pagar laut yang konon katanya ada permainan kong kali kong dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pemberitaan ya dari Tempo, Kades Kohot Arsin menghilang bersama Rubicon, di rumah hanya terparkir Honda Civic B412 SIN. Wah, menghilang ya, menghilang kemana kira-kira ya? Nama Arsin bin Sanip, kepala desa Kohot, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, menjadi sorotan masyarakat setelah terbongkarnya kasus pagar laut di perairan Tangerang. Kades Kohot kian menjadi sorotan setelah ia tampil membela keberadaan pagar-pagar bambu yang kontroversi itu. Sosok Arsin pun dicari-cari publik. Siapa sebenarnya dia? Mengapa dia bisa ngotot membela pembangunan pagar bambu? Video Arsin yang seolah-olah jadi mandor pagar laut pun viral. Bang Arsin begitu ia biasa disapa. Itu membuat pernyataan kontroversi di depan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Negara ATR BPN Nusron Wahid pada 24 Januari yang lalu. Menurutnya area pagar laut dulunya adalah empang karena itu dipagari bambu. Nusron lantas membantah bahwa area itu masuk kategori tanah musnah karena tidak terlihat fisiknya. Kala itu Nusron berseloroh tak mau debat dengan Arsin. Pada saat kunjungan Menteri Nusron, Arsin yang mengenakan batik corak ungu bak pesohor dikawal ketat sejumlah pria. Sampai-sampai media menjuluki pengawal Arsin pasukan pengawal Kades Paspamdes. Wah, bahkan juga dikawal ya oleh Paspamdes. Ini juga ada apa ya? Nah, kalau kita lihat dari mempunyai mobil Rubicon dan lain sebagainya, itu juga patut diduga ya, apakah memang ada setidaknya kong kali kong terkait kasus pagar laut ini. Dan kalau kita lihat bahkan berani debat dengan Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Menteri saja didebat men, apalagi orang biasa-biasa. Untung saja Nusron Wahid juga mempunyai jawaban yang sungguh keren, yaitu entah apapun itu, entah empang, entah dulunya tanah, tetapi kenyataannya saat ini tanah musnah. Otomatis bangunan dan juga hak atas tanah itu sudah musnah. Menurut saya sangat keren sekali jawaban dari Nusron Wahid pada saat lalu ya. Nah, bahkan kalau kita lihat dari Disway, beredar kabar Kades Kohot punya mobil Rubicon. Ini pengakuan warga pesisir pagar laut Tangerang. Ya, saya juga penasaran apakah memang benar demikian, yaitu kepala desa Kohot mempunyai mobil Rubicon ya. Ya, mobil Rubicon itu
sangat kental sekali ya dengan apa ya, kalau kita lihat pada kasus yang lalu itu ada mobil Rubicon yang melakukan hal-hal yang tidak semestinya lah. Nah, yaitu Mario Dendi pada saat lalu. Meskipun demikian, Nusron menyebut jika terkena abrasi maka secara hukum lahan tersebut disebut tanah hilang dan SHM serta SHGB-nya tidak berlaku lagi karena secara fisik tanah itu sudah tidak ada. Belum ada tanggapan. Tim Diswe sudah mengkonfirmasi kabar ini Kepala Desa Kohot Arsin dengan menghubungi secara langsung, namun hingga detik ini Kades Kohot belum merespon. Kepala Desa Kohot memiliki nama lengkap Arsin. Ia merupakan Kades Kohot Kabupaten Tangerang. Sosoknya sendiri disebut-sebut memiliki mobil Jeep Wrangler, Rubicon hingga Fortuner. Menurut akun X, Abung Madin disebutkan pula jika Arsin pernah menggelar hajatan 3 hari 3 malam, bahkan mengundang Dangdut Family Group. Diketahui Arsin maju sebagai Kepala Desa Kohot sejak tahun 2021. Nah, bahkan salah satu warga Desa Kohot mengatakan bahwa Kades Kohot Arsin memiliki kendaraan mewah. Salah satunya adalah mobil Rubicon. Iya Pak, itu real, punya mobil Rubicon tuh. Tukasnya kepada tim Diswe. Warga lainnya juga mengatakan hal yang sama soal kepemilikan mobil mewah tersebut. Iya benar, Kades punya Rubicon, tapi kalau masalah bagi-bagi uang 15 juta itu masih simpang siur. Dugaan benar, kata salah satu warga lainnya kepada tim Diswe. Ya seperti itulah. Jadi kalau menurut pengakuan dari warga di Kohot ya, memang kepala desa memiliki jumlah mobil yang mewah ya, Fortuner dan bahkan mobil Rubicon, dan yang terparkir menurut Tempo itu adalah Honda Civic. Jadi sangat wow sekali ya, sangat wow. Bahkan dikomentari oleh Lia, Kepala Desa Kohot di Tangerang punya beberapa mobil mewah termasuk Jeep Rubicon. Kepala desa ini diduga ada hubungannya dengan proyek pagar laut yang menghebohkan di Tangerang dan proyek PIK 2. Wah, dari mana ya uang segitu banyak buat beli mobil mewah? Ya, kira-kira bagaimana menurut Anda? Apakah Anda sependapat ya? Ya, terkait kong kali kong akhirnya juga mendapatkan aliran dana segar dan lain sebagainya. Ya, memang bahkan anggota DPR pun juga terheran-heran ya, Kepala Desa Kohot mempunyai mobil Rubicon dan lain sebagainya. Kalau kita lihat pada saat lalu ya, ketika ada kasus yang rame pada saat lalu yaitu Mario, ya untung saja terungkap dan ternyata benar ayahnya yang menjadi pegawai pajak itu terlibat kasus-kasus yang tidak semestinya. Ya biasanya Rubicon itu ya seperti itulah, dan ini ada kepala desa yang mengenakan mobil Rubicon. Ya patut diduga lah, patut diduga. Nah, kalau kita lihat dari sini, bahkan Menteri Nusron Wahid bahkan mengaku ada hutan yang bersertifikat hak milik. Ini juga sangat bau sekali ya, sangat bau. Kenapa baru di zaman Pak Prabowo semuanya satu-satu mulai terungkap ya? Pagar laut, tiba-tiba laut ada SHGB-nya, tiba-tiba ada hutan yang diketahui juga sudah bersertifikat hak milik. Ini sangat mengejutkan sekali, dan semoga saja Pak Prabowo itu bisa menindak tegas lah, karena itu adalah termasuk kedaulatan negara Indonesia, harus ditindak tegas. Tidak bolehlah hutan diperjualbelikan, laut diperjualbelikan sampai memiliki sertifikat hak milik SHGB. Menurut saya Pak Prabowo juga harus menindak tegas ya. Apalagi kalau kita lihat pada saat lalu instruksi Pak Prabowo sudah jelas ya, yang melanggar kehutanan pertanahan harus ditindak setegas-tegasnya. Nah, kalau kita lihat dari sini juga ya, Kades Sugi diduga terbitkan sporadik hutan mangrove dijual ke investor. Wow, semua kekacauan pertanahan darat, kehutanan dan kelautan makin parah terjadi di rezim Jokowi. Mafia tanah di darat bisa bebas bikin sertifikat, hutan bisa dibikin sertifikat, laut bisa dibikin sertifikat. Ya seperti itulah. Kurang apa lagi di negara Konoha ini? Laut udah disertifikat, hutan udah disertifikat, tinggal langit yang belum. Ya seperti itulah. Jadi memang sangat wow sekali lah. Satu persatu akhirnya juga mulai terungkap ya di zaman Pak Prabowo Subianto. Dan bahkan kalau kita lihat pengakuan dari Kementerian Nusron Wahid sudah memecat setidaknya yang terlibat terkait kasus pagar laut ini. Ya untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.